Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah di pertemuan selanjutnya nih ya, di pertemuan ke-9. Untuk pertama kalinya kita ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ya, Ibu mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi Ibu yang merayakan Idul Fitri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Oke, untuk pertemuan ke-9 ini yang akan dibahas masih tetap mengenai tentang akuntansi perusahaan dagang ya, tapi ini untuk slide-nya memang di pertemuan ke-9 ini kita bahas tentang buku besar neraca saldo dan sampai dengan AJP. Oke, di dalam akuntansi memang setelah kita membuat yang namanya jurnal gitu ya, yang kemarin itu ada jurnal khusus dan jurnal umum, kita akan posting ya, sama seperti akuntansi pada perusahaan jasa maupun akuntansi pada perusahaan manufaktur juga seperti itu. Kita posting ke buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu di sini memang ada berbagai macam ya. Ada yang buku besar pembantu khusus untuk piutang, ada yang utang, ada yang untuk memang mencatat persediaan jika memang itu diperlukan, dan juga aktiva tetap. Nah, ini adalah contoh dari buku besar pembantu. Untuk formatnya memang secara general seperti ini, ya. Nah, untuk pencatatannya. Ya, pencatatan dari buku besar pembantu ini dapat dilakukan dari bukti transaksi langsung ke dalam buku pembantu. Atau kita bisa catat dari jurnal khusus yang udah kita buat kemarin. Nah, contohnya, berdasarkan jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal umum di bawah ini, maka kita bisa posting ke buku besar pembantu piutang. Untuk yang jurnal penerimaan kas. Nah, pada jurnal penerimaan kas ya ada di sini untuk pelunasan piutang dagang Tuan A dengan buktinya adalah BKM 02 dan debitnya ada kas, potongan penjualan, di kredit ada piutang dagang. Nah, kemudian ini juga ada ya di jurnal penjualan ya. Ada nomor buktinya, keterangannya, dan jumlahnya atau nominalnya. Ada juga dari jurnal umum. Nah, untuk rekeningnya yaitu retur, penjualan, dan piutang dagang. Ini yang akan nanti kita masukkan. Untuk buku besar pembantu yang piutang gitu ya, kita bisa memasukkannya satu-satu. Nah, baik dari jurnal penjualan, jurnal kas masuk ya. Nah, yang pertama saldo awalnya gitu ya. Saldo awal pada saat kita melihat di dalam soal atau kalau dalam kejadian sebenarnya kita bisa lihat dari neraca saldo yang ada di awal itu yang menjadi patokan. Kita berapa lihat di neraca saldo tersebut. Neraca saldo yang ada di awal, di situ mungkin ada 2.500 ya, kalau ini dalam ribuan berarti 2.500.000. Nah, kita masukkan. Kemudian ada lagi ya di tanggal 10 untuk penjualan secara kredit. Nah, ada di debit, jadi sama kalau misalkan sama-sama ada di debit, nah bisa kita masukkan juga. Kemudian di tanggal 14 ada retur penjualan ya, itu adanya di kredit. Tanggal 16 juga untuk pelunasan piutang adanya di kredit.
Nah, baru kita mencari saldo akhirnya. Ya, bisa dengan cara menselisihkan antara debit dengan kredit gitu. Kemudian, nah ini, kalau misalkan ada cara bagaimana kita memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Kita udah tahu nih jurnal pengeluaran kasnya, ini ada rekapitulasi pengeluaran kasnya gitu ya. Nah, biasanya kita memasukkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar. Kita telah memiliki rekapitulasi. Sebenarnya rekapitulasi itu bisa membuat kita lebih mudah ya dalam kita posting ke dalam buku besar. Kenapa? Karena ketika kita udah tahu rekapitulasi ini, kita hanya tinggal lihat berapa kodenya dan masukkan nominalnya, ya kan? Ini tinggal kita masukkan sesuai dengan kodenya masing-masing ke dalam buku besarnya. Jika yang kita ingin masukkan adalah kas, tentunya kita tinggal mencari kode akun kas aja, yaitu 111. Nah, tinggal kita masukin aja, disesuaikan ya, dari mana asalnya, tinggal kita masukkan. Nah, saldo awalnya juga demikian, kita masukkan, kita lihat dari mana, dari neraca saldo yang ada di awal. Kemudian, baru kita pemindah bukuan. Yang ada di kredit masukkan di kredit, yang ada di debit masukkan di debit. Jika itu sumbernya dari jurnal kas masuk, silahkan JKM 1 gitu ya. Terus ada JKK atau jurnal kas keluar halaman 1. Silakan dimasukkan. Kemudian baru nanti kita bisa menselisih jumlahnya gitu. Nah, saldo normalnya tentunya untuk kas adanya di debit ya. Bisa dengan cara seperti ini jika memang kolomnya begini gitu ya. Karena untuk buku besar sendiri memang kolomnya ada macam-macam nih gitu ya. Ada yang bentuknya T, ada yang bentuknya 2 kolom, bentuk 4 kolom gitu. Jadi memang disesuaikan cara penginputannya dengan kolomnya masing-masing ya. Kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Nah, perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang sama dengan penyesuaian pada perusahaan jasa. Perbedaannya pada perusahaan dagang ada tambahan perkiraan lagi, yaitu untuk perkiraan persediaan barang dagang. Nah, memang ini yang akan nanti membedakan ya antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang karena kita punya yang namanya persediaan barang dagang. Dan metode penyesuaiannya metode ikhtisar rugi laba atau laba rugi ya sama aja. Pada saat 1 Januari ya, pada saat pencatatan ini persediaan barang dagang di 1 Januari tahun 2000 sekian kita akan mencatatnya sebagai persediaan barang dagang yang awal. Ya, makanya kita tulisnya ikhtisar laba rugi atau rugi laba dengan nominal yang sama tentunya, ya, yang balance. Dan kita catat sebagai persediaan barang dagang awal. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya tentunya merchandise inventory. Untuk persediaan barang dagang, namun ada di tanggal 31 Desember atau akhir tahun biasa kita sebut dengan persediaan barang dagang akhir gitu ya. Dan untuk yang ada di kreditnya ikhtisar rugi laba. Ini cara kita dalam menjurnalkannya ya, ayat jurnal penyesuaiannya. Untuk metode HPP yaitu harga pokok penjualan. Kalau misalkan kita menggunakan metodenya HPP, kita bisa memasukkan pada saat persediaan barang dagang yang ada di awal nih, memasukkannya dengan HPP atau cost of goods sold gitu ya, cost of goods sold atau biasanya juga disingkat sama Ibu COGS. Nah, kemudian pembelian ada di kredit.
dan dipisah-pisah ya, HPP atau COGS, biaya angkut pembelian. HPP baru nanti persediaan awalnya berapa. Untuk yang persediaan akhir tanggal 31 Desember ya, di akhir tahun yang kita tahu ya ada retur pembelian ya, jika misalkan ada retur pembelian, nah bisa dicatat retur pembelian di debit dan HPP ada di. Kemudian jika ada potongan pembelian ya tinggal dimasukkan. Kemudian juga ada persediaan akhir atau persediaan barang dagang akhir dan kreditnya adalah HPP. Ini jika dengan menggunakan metode HPP. Nah, ini contoh latihan. Nah, kita akan masuk ke yang kemarin ya. Yang ini. Kalau kita sudah mengerjakan kemarin itu ada sudah jurnal penjualan gitu ya, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, kemudian nanti kita akan membuat yang namanya buku besar ya. Jadi kalau setelah kita bikin yang namanya jurnal-jurnal, tentunya kita perlu membuat buku besar. Nah, buku besar ini ya tentunya kita membuat dua ya, buku besar secara generalnya ya. Secara general kita bikin buku besar. Nah, kemudian baru nanti kita buat yang namanya buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang. Oke. Karena kita di pertemuan ke-9 itu sudah menyangkut ke AJP ya, berarti kalian kan sudah membuat yang namanya buku besar yang general, terus buku besar pembantu untuk utang dan piutang ya tentunya, dan neraca saldo. Nah, baru nanti kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Kalau untuk melihat dari modul ya, yang modul kalian yang kalian miliki, untuk pertemuan 9 ini sudah ada data-data untuk kita masukkan ke dalam AJP-nya. Ya, ada di sini yang pertama ada susunlah daftar persediaan barang dagang akhir per 31 Januari 2015 jika diketahui hasil stok opnamnya terhadap persediaan barang ya. Jadi ini adalah persediaan barang dagang per 31 ya. Jadi yang ada di awal. Asumsi persediaan yang dikembalikan karena adanya retur penjualan tetap diperhitungkan sebagai nilai persediaan akhir. Nah, ini adalah nilai persediaannya. Jadi, untuk persediaan barang yang ada di akhir tetap nilainya ya. Nah, kemudian berdasarkan data yang ada di daftar persediaan barang dagang tersebut, disuruh membuat jurnalnya ya. Nilai persediaan barang yang dagang di akhir terdiri dari persediaan CPU-nya, berapa monitor, keyboard, aksesoris komputer. Setelah itu baru kita membuat untuk menghitung daftar aktiva tetap yang dimiliki adalah ini, aktiva tetap. Nanti kita akan menghitung penyusutannya dari setiap daftar aktiva tetap ini, baik itu dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor. Tapi kalau misalkan tidak ada seperti kayak tanah, tidak ada akumulasi penyusutannya, tidak perlu. Nah, untuk penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, peralatan kantor ini dengan menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, perusahaan menetapkan besarnya cadangan kerugian piutang adalah 5% dari total piutang dagangnya. Yang keempat, perlengkapan kantor yang masih ada per 31 Januari yaitu 12 juta. Gaji bulan Januari yang masih harus dibayar
ada 500.000. Asuransi dibayar di muka dibayar pada tanggal 30 Desember ya. Sewa diterima di muka, pembayarannya diterima pada tanggal 30 Desember untuk jangka waktu 25 bulan. Nah, baru nanti membuat selanjutnya adalah neraca lajur per 31 Januari berdasarkan neraca saldo dan si AJP yang telah disusun sebelumnya. Jadi kita memang harus sudah menyusun AJP-nya, baru nanti kita susun worksheet gitu ya. Nah, baru nanti worksheet. Nah, berarti nanti pertemuan selanjutnya ya berarti tinggal laporan keuangan aja. Oke. Coba ya. Untuk yang neraca saldo, kita sudah harus siapin terlebih dahulu, gitu ya. Neraca saldo, karena ini adalah nanti patokan kita untuk bikin worksheet atau neraca lajur. Jadi dipastikan neraca saldonya sudah ada, ya, dan sudah balance, gitu. Nah, ini neraca saldo ini setelah si buku besar baik itu yang general dan buku besar pembantu. Nah, kalau sudah membuat neraca saldo baru kita masuk ke AJP-nya. Ya. Nah, untuk yang AJP kita harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati. Memang kalau perlu di sebelah sininya ya, di sebelah kanannya kalian membuat catatan ya, supaya kalian tahu sumbernya dari mana, ataupun ada keterangannya jika memang nanti ingin melihat lagi, membaca lagi, tentu tahu bagaimana kalian caranya. Nah, terus kalau misalkan memang yang harus dihitung, tentunya juga di sebelah sini kan bisa kalian hitung itu satu-satu ya, kayak gini, penyusutan gedung, penyusutan kendaraan gitu ya, penyusutan peralatan kantor, contoh saja. Nah, untuk yang pertama itu ada yang persediaan barang dagang ya. Karena di sini untuk persediaan barang dagang Nah, kalau dari persediaan barang dagang yang ada di awal ya, kita bisa lihat dari awal-awal soal ini atau modul ini ya, itu ada daftar persediaan barang dagang per 31 Desember, adanya memang paling di awal ya, dan dari data-data perusahaan, dari habis daftar piutang dagang, baru nanti di bawahnya kalian daftar utang piutang, terus ada daftar persediaan barang dagang per 31 Desember, dan ini adalah yang akan kita jadikan patokan sebagai yang di awal, persediaan barang dagang awal. Kalau untuk persediaan barang dagang akhir itu adanya di modul yang kalian bisa lihat tadi ya, itu di pertemuan ke-9, modul pertemuan yang ke-9 untuk perusahaan dagang. Nah, itu yang harus kita masukkan satu-satu. Oke. Nah, untuk yang ada di awal, kita bisa masukkan yang tadi ya, yang tadi Ibu bilang ini ada untuk CPU sekian 55750, bisa kita cek juga kebenarannya kalau misalkan memang betul 585 dikali 950 ya, saldonya sekian. Kemudian monitor sekian, aksesoris sekian, keyboard ya 480, ini bisa kita masukkan ke sini untuk yang awal ya. Jadi CPU awal, monitor awal gitu ya, kemudian aksesoris awal, terus keyboard awal gitu ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan untuk persediaan barang dagang akhirnya
karena ini sudah ada ya di dalam modul pertemuan 9, kita bisa tinggal ke bawah aja. Nah, ke bawah kita cari untuk yang persediaan barang dagang akhir. Nah, ini ya, persediaan barang dagang akhir. Oke. Nah, untuk persediaan barang dagang akhir, kita masukkan juga ya, ada CPU, ada apa namanya, monitor ya, masukkan satu-satu. Nah, CPU. Terus ini kalau misalkan di sebelah kanan kalian mau menghitung lagi, silahkan ya untuk dihitung. Dari harganya yang ada di sini. Karena ini kan ada unitnya berapa, harga satuannya berapa. Nih, kalau untuk harga jual tidak usah dilihat ya Naya. Jadi yang kita lihat nanti harga belinya. Gitu. Ya, jadi yang dilihat nanti di sini, hitung di sini adalah harga belinya, bukan harga jualnya. Nah, setelah itu baru nanti setelah selesai semua ya, dan jumlah persediaan barang dagangnya sudah semuanya diinput, baru kita nanti masuk ke penyusutan. Nah, untuk penyusutan gedung, untuk biar enggak bolak-balik gitu ya, bolak-balik data, kita bisa di sebelah kanannya bisa kita hitung satu-satu dulu gitu. Jadi ini mempermudah kita juga untuk menghitung benar atau enggak gitu ya. Nah, contoh di sini penyusutan gedung, kita ada tahun perolehannya. Kita lihat data perusahaan ya. Kita harus lihat dulu semuanya dari yang di awal. Kita harus lihat data perusahaan kita bisa mendapatkan gedung itu ya untuk data aktiva tetap. Nah, data aktiva tetap kita harus cek. Nah, ini sudah ada ya daftar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, baik itu tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor. Karena tanah tidak ada penyusutannya, maka dari itu kita hanya mencatatnya nanti gedung, kendaraan, peralatan kantor saja ya yang ada di sini. Untuk gedung ada masa ekonomisnya 20 tahun saja, tahun perolehannya dari 2011 bulan Februari, harga perolehannya adalah sekian gitu ya. Yang ada nilai residu atau nilai sisa ya 500 juta, baru ada penyusutannya sampai dengan 31 Desember 2014 itu adalah sekian. Sampai dengan 31 Desember. Nah, kita masukkan dulu datanya. Biasanya Ibu mengerjakannya seperti matematika ya, yaitu kita mencatat dulu data-data yang kita temui atau kita peroleh, yaitu dari berapa tahun ya masa ekonomisnya, tahun perolehannya, biar Ibu tahu gitu kan. Jadi pada saat kita mau menghitung, datanya udah ada di sini semua. Kemudian berapa kita memperolehnya, harga perolehan kita masukkan juga. Jadi di tahun 2011 bulan Februari kita memperolehnya sekian gitu, dan masa ekonomisnya hanya 20 tahun. Ada nilai sisa atau nilai residu ya. Nah, kemudian ada akumulasi penyusutan. Nah, sampai dengan 31 Desember 2014 adalah segini. Oke. Karena
di sini dari tahun 2011 kita menggunakan metode garis lurus ya. Ada 11 bulan gitu kan. Ada 11 bulan karena kita hitungnya kan tentunya Januari kita nggak hitung gitu kan. Kalau kita hitung 1 tahun kan 12 bulan. Kemudian, nah ini perhitungannya. Di tahun 2011 ya, berapa sih penyusutannya gitu ya. Nah, caranya gini. Kita punya bulan, karena enaknya pakai Excel tuh seperti ini ya. Kita punya bulan kan ada 12 dalam setahun. Ini hanya 11 bulan karena Januarinya nggak kehitung kan. Jadi 11 per 12 ya, dikali dalam kurung ya, dikali dalam kurung yang 0,28 ya, yaitu angka perolehannya, harga perolehan kita dikurangin dengan nilai residu ya, yang 500 juta. Baru per atau dibagi dengan masa ekonomisnya yang 20 tahun. Nah, gitu caranya ya. Baru kita enter. Nah, ini adalah tahun 2015, kejadian pencatatan kita sekarang gitu ya. Jadi kita harus melihat itu dari tahun ke tahun dan berapa sih tahun 2015. Kalau mau langsung sebenarnya bisa aja gitu kan. Tinggal kalian seperti ini. Di tahun 2015 ya, itu kita baru di bulan Januari aja gitu kan. Nah, jadi cuman ada 1 per 12 dikali. Nah, angka perolehan atau harga perolehan dikurangi dengan nilai residu per 20. Nah, dapatlah ya, di tahun 2015 adalah 25 juta gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen melihat berapa angka penyusutan dari tahun ke tahun, ya caranya seperti itu. Ya, ini kalau ini 12. Di 2015, nah, sisanya adalah 25 juta. Itu ya penyusutannya. Untuk penyusutan kendaraan caranya juga sama. Kita masukkan dulu tahun perolehannya, yaitu dari 2011 bulan Juli dengan angka kendaraannya sekian, nilai residunya sekian, akumulasi penyusutannya per 31 Desember adalah sekian. Ya. Maksudnya apa? Kalau akumulasi penyusutan aktiva tetap dari yang pertama sampai dengan 2014 adalah sekian gitu. Kalau kita sum ke bawah ya, dan kita harus cari sisanya berapa. Nah, kemudian untuk yang tahun 2015 caranya juga sama. Kita tinggal masukin aja karena cuma 1 bulan ya, tadi 1 per 12 dikali dalam kurung harga perolehan kendaraan tersebut. Nah, kalau di sini kan ada, tinggal kita masukkan berapa ya dengan menggunakan sel, dikurangin dari nilai residunya ya, kita tinggal klik aja sel daripada nilai residu, tutup kurung, baru nanti dibagi atau per dari masa ekonomisnya, baru kita klik enter. Nanti kita bisa melihat sendiri berapa angkanya ya. Ini memudahkan kita. Dan untuk penyusutan peralatan kantor juga demikian. Ya, tinggal kita masukkan aja seperti tadi. Caranya seperti itu. Baru setelah kita masukkan satu-satu ya ke sini, beban penyusutan gedung ya pada debit dan akumulasi penyusutan gedung pada kredit, kita masukkan angka-angkanya dari apa yang udah kita cari ya. Tadi 25 juta, terus udah gitu penyusutan kendaraan sekian, peralatan kantornya sekian gitu.
Nah, untuk selanjutnya, biaya kerugian piutang katanya kan 5% tadi ya. 5%. Kita bisa taruh di sini juga sih. Gitu. Kita bisa taruh di sini juga untuk perhitungannya supaya kita nggak lupa ini dapatnya dari mana. Nah, kalau misalkan kalian dengan menggunakan Excel, kalian juga bisa memasukkan angka dari sheet sebelumnya, gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan sama dengan, terus 5% di angka bintang untuk kali, gitu. Terus kita mau memasukkannya sheet dari neraca saldo, contohnya ya, neraca saldo yang D10. Nah, tinggal kita ke sheetnya neraca saldo aja, gitu. Baru nanti diarahkan ke link yang cadangan kerugian piutang atau yang piutang dagang misalkan. Nah, nih ya. Nah, jadi gampangnya seperti itu. Tinggal kita enter aja. Nah, kita enter baru deh nanti keluar di sini seperti itu. Jadi udah dengan hasilnya. Jadi pas enter langsung hasilnya. Ya, itu lebih mempermudah. Jadi 5% dari piutang dagangnya. Untuk biaya kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang ya pada kredit. Dan untuk perlengkapan kantor, biaya perlengkapan kantor, nah ini juga bisa kita masukkan angkanya. Kita bisa bersumber dari yang sebelumnya ya, dari neraca saldo sebelumnya. Ya, kalau misalkan mau dengan cara yang seperti tadi, silahkan. Atau kalau mau manual seperti ini juga boleh. Jadi biar tahu dapatnya dari mana. Ya, kalau misalkan mau dijabarkan di dalam selnya juga boleh, tinggal sama dengan aja. Ya, terus udah gitu kita masukkan dari neraca saldo. Neraca saldonya untuk yang peralatan kantor. Perlengkapan kantor, perlengkapan kantor. Terus kita masukkan ke AJP. Nah, tinggal diklik, terus dikurangin dengan soal yang tadi. Nah, yang kita punya ini tadi, perlengkapan kantor yang masih ada itu adalah 12 juta. Jadi, yang digunain hanyalah 1.956.200. Jadi yang sudah menjadi biaya atau yang sudah menjadi beban adalah yang telah digunakan. Untuk biaya gaji tadi di soal juga ada ya, biaya gaji yang belum dibayarkan adalah 500.000. Kita tinggal masukin aja 500.000, itu adalah termasuk ke utang gaji. Kemudian untuk yang biaya asuransi di soal, asuransi dibayar di muka, dibayar pada tanggal 30 Desember untuk jangka waktunya 1 tahun. Nah, asuransi yang terhitung saja itu, nah kita mau penyesuaian hanya 1 bulan. Ya, yang hanya terhitung hanya 1 bulan. Ya, nah, kita bisa memasukkannya juga dari neraca saldo yang sebelumnya kita yang udah bikin. Makanya neraca saldo itu memang penting sekali dibuat sebelum membuat neraca lajur dan EJP ya, karena apa-apa nanti sumbernya dari neraca saldo itu. Oke, kita bisa memasukkan cara dengan seperti ini juga bisa ya. Jadi hanya 1 bulan aja yang baru terhitung asuransinya, yang sudah menjadi biaya atau menjadi beban. Jadi 1/12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan, karena itu untuk 1 tahun ya. Kemudian kita bisa masukkan dari neraca saldo asuransi dibayar di muka. Oke, nanti kalau misalkan kita udah ketemu selnya baru kita klik enter, nanti akan timbul di sini angkanya. Gitu.
Kemudian setelah itu baru yang sewa diterima di muka ya. Nah, ini Ibu harus lihat dari sini lagi. Untuk sewa diterima di muka, pembayarannya diterimanya tanggal 30 Desember untuk jangka waktu 25 bulan. Ya, Januari untuk 25 bulan. Oke. Sekian untuk 25 bulan, maka per bulannya, kita kan gampang ya, berapa jumlahnya sih per bulan. Nah, tinggal kita bagi aja dari 25, karena itu kan untuk 25 bulan, berarti bagi 25. Jadi per bulannya hanya kena 2.786.200. Nah, karena ini baru 1 bulan, maka kita masukkannya yang bulan Januari yaitu ini ya, 2.786.200 itu. Kalau sudah selesai semua, baru nanti kita jumlahkan ke bawah seperti biasa gitu ya. Ini untuk AJP. Dan untuk neraca lajur ini bentuknya memang panjang ya. Nah, neraca lajur memang dia agak panjang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita memang harus memasukkan semua yang ada di neraca saldo. Jadi kayak cuman copy paste aja. Semua yang ada di neraca saldo kita masukkan. Setelah itu masukkan semua yang ada di AJP. Ya. Kalau hanya akun-akun tertentu. Ya, hanya akun-akun tertentu aja yang di AJP. Kalau ada akun yang nggak ada di AJP gimana Bu? Ya kosongin. Gitu. Jadi jangan kamu karang-karang ada gitu. Tapi dikosongin aja di AJP-nya. Setelah itu baru kita bikin kolom selanjutnya namanya neraca saldo disesuaikan. Atau neraca saldo setelah disesuaikan. After AJP. Nah, kalau kejadiannya seperti ini. Neraca saldo ada gitu ya. Tapi di AJP nggak ada. Berarti kita hanya memindahkan aja sesuai dengan kolom debitnya. Ya. Kemudian kalau terjadi seperti ini, di neraca saldo ada Bu kredit, di AJP ada lagi kredit. Nah, jadi kalau ketemu kredit sama kredit itu harus ditambah ya. Ditambah taruh di kredit lagi. Nah, kemudian kalau misalkan ada seperti ini, neraca saldo ya, terus ada di AJP-nya sekian, debit dan kredit. Nah, yang debit ketemu debit itu harus ditambah, lalu dikurang dengan yang ada di kredit. Baru kita masukkan sisanya ada di debit, gitu ya. Ini juga sama, ini debit ketemu debit itu ditambah, kalau ketemu di kredit nanti dikurangin, baru sisanya taruh di sini, gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak contohnya? Ini contohnya, ini ketemu dengan ini, ya kredit ketemu kredit nanti ditambah. Nah, ini beda, ya. Ini kredit, yang ini debit. Nah, ini harus diselisih atau dikurang. Taruh di saldo normalnya. Kredit, ya, gitu. Kalau kita sudah membuat neraca saldo setelah disesuaikan, ya jangan lupa nanti ke bawah juga harus iniin dulu, di sum. Oke, ke bawahnya ya sampai dengan beban-beban semua itu dimasukkan ya. Jadi nanti pada saat kalian ingin membuat worksheet seperti ini, buat dulu kolom-kolomnya. Masukkan dulu semuanya mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap ya, sama dengan yang ada di soal kalian atau di modul kalian. Ini udah disediain ya di awal soal itu akun-akunnya, tinggal kamu catat aja
ya, atau diketik ulang. Kalau bisa di copy paste silakan ya. Jadi ini nih daftar-daftar akun kan. Nah, ini udah ada di soalnya kalian daftar nomornya, daftar akunnya gitu. Ya, Aktiva lancar, Aktiva tetap, ya itu pindahin satu-satu. Sampai dengan pendapatan juga, harga pokok penjualan, ya, beban-beban, tuh, ya, oke. Itu semua pindahin ke sebelah kirinya. Tuh, ke bawah. Nah, baru bikin kolom-kolom, baru masukin nominal-nominal dari tiap-tiap neraca saldo, AJP, gitu. Nah, setelah selesai, ya setelah after daripada AJP NSD ini selesai, jangan lupa semuanya kolom-kolom ini harus di-sum ke bawah, ya. Harus di-sum, dilihat atau dicek apakah antara neraca saldo ini udah balance sama enggak dengan neraca saldo yang sebenarnya yang udah pernah dibuat, terus juga AJP. Nah, kemudian apakah neraca saldo disesuaikannya juga udah balance gitu. Nah, untuk setelahnya yaitu laporan laba rugi sama neraca ya. Laporan laba rugi sama neraca. Untuk neraca itu adalah akun-akun yang berkaitan dengan harta utang modal gitu, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selebihnya pendapatan beban itu masuk ke laporan laba rugi. Jadi yang dimasukkan ke dalam neraca ini bisa kita lihat nih ya, Aktiva. Dari mulai Aktiva lancar, Aktiva tetap, utang lancar ya, sampai dengan batasnya adalah di sini nih. Ibu akan kasih tahu. Nah, ini ya. Batasnya adalah di sini. Nah, sampai dengan laba ditahan. Gitu ya. Karena nominalnya sampai dengan di laba ditahan nominalnya. Oke. Ya, kemudian baru untuk selanjutnya ya ikhtisar laba rugi seperti penjualan, harga pokok penjualan, terus beban-beban. Nah, ini masuk ke dalam kolom yang laba rugi. Untuk kolom laba rugi, kalau sudah selesai, kalian input dari data-data ini cuma pindah-pindahin doang ya, Nak ya. Pindah-pindahin doang ya. Ini dari adanya di debit taruh di debit, ini adanya kredit taruh di kredit, seperti itu aja. Nah, kalau udah baru masukin nominal. Setelah itu kita nanti bisa masam ya ke bawah. Kalau kalian udah bikin laba rugi dan juga neraca, nanti kita harus selisih. Nah, kita harus selisih untuk mencari labanya. Memang di sini kan nggak akan balance ya, tapi kita bisa selisih untuk mencari labanya. Ya, itu juga sama, kita bisa selisih untuk mencari labanya. Setelah diselisih jangan lupa disam ke bawah untuk memastikan aja. Ya, untuk memastikan bahwa memang sudah betul gitu. Baru nanti minggu depan kita masuk ke laporan keuangannya. Gitu ya. Oke. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.